Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cuma suara cewek doang kedengerannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang mungkin begitu padat, kita masih bisa menyempatkan hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tempat ini kita hadir di sini, kita niatkan i'tikaf supaya pahala yang kita peroleh pada hari ini akan terus meningkat. Karena memang apa sih yang kita cari dalam hidup ini kecuali kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari investasi akhirat. Kenapa perlu ada investasi akhirat? Karena kita pasti akan pulang. Kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung masih bisa bernapas, masih bisa melakukan aktivitas kebaikan, maka jangan sampai kita tinggalkan aktivitas-aktivitas kebaikan tersebut. Salah satunya adalah aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang banyak pahalanya, banyak manfaatnya adalah menuntut ilmu. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan coba bahas tentang satu hal yang penting yang merupakan bagian dari keimanan kita, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan momennya adalah bulan Rabiul Awal. Kata Rabiul Awal ini adalah satu nama yang diberikan kepada bulan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada bulan tersebut. Kata Rabi itu artinya musim semi, musim subur. Artinya pada bulan-bulan ini sebelum diberikan penamaan, memang musim yang indah, musim semi, musim subur. Yang di dalam musim tersebut adalah banyak kebaikan-kebaikan yang muncul. Maka pada bulan Rabiul Awal, musim semi yang pertama, berarti ada musim semi yang kedua, Rabiul Tsani. Pada bulan Rabiul Awal ini dilahirkanlah seorang yang banyak memberikan jasa buat kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal disebut bulan Maulid Nabi, kelahiran. Bapak Ibu, kalau seandainya menyambut kelahiran anak atau cucu kita, gembira enggak? Gembira. Dan ini lebih dari anak dan cucu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu setiap datang bulan Maulid atau ulang tahun Nabi, kita pasti rayakan. Kalau anak kita ulang tahun pertama, kedua, sampai seterusnya kita rayakan, kok kita enggak merayakan hari ulang tahun Nabi? Itu logikanya. Meskipun mungkin orang akan bertanya, ada enggak pada zaman Rasul? Ya kan pada zaman Rasul itu belum meninggal, ya kan?
Pada zaman Rasulullah hidup sudah meninggal belum? Belum, ya nggak perlu adanya maulid. Tapi Nabi mengatakan dia merayakan hari kelahirannya setiap hari Senin. Artinya apa? Di hari Senin dia berpuasa. Jadi Nabi itu setiap Senin puasa, kemudian ditambah jadi Kamis, jadi Senin dan Kamis. Ketika ditanya, Senin adalah hari kelahiranku, maka aku bersyukur kepada Allah dengan puasa. Sementara Kamis pula hari di mana disampaikan kebaikan-kebaikan kepada Allah, maka saya ingin amal-amal yang diangkat kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Maka Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita ikuti puasa Senin Kamis. Tapi karena tidak semua orang bisa mengikuti Rasulullah dalam hal ini, maka menjadi sunnah. Kalau mau silakan, enggak mau tidak berdosa. Itu sunnah. Tapi kalau kita ikuti, itu akan meningkatkan dan menaikkan derajat kita. Nah, apa dalilnya, apa dasarnya sampai kita disuruh mencintai Rasulullah? Dalilnya banyak, tapi di antara dalil tersebut dalam Al-Quran ada satu ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, ya Muhammad, in kuntum, jika kalian, jadi kepada orang, Nabi mengatakan, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, maka untuk mengukur cintanya kalian kepada Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka indikator atau ukuran untuk mengukurnya adalah ittiba'ur Rasul, ikuti Rasulullah. Kalau Anda ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Kalau Allah cinta, maka semua kebutuhannya dipenuhi, kehidupannya dilindungi. Misal ibu cinta sama anak, rata-rata cinta nggak sama anaknya? Cinta. Kalau cinta sama anaknya, kira-kira dipenuhi nggak kebutuhan anaknya? Penuhi, makan minumnya sampai dia mandiri. Dari masih orok, umur 1 bulan, 2 bulan, dikasih makan nggak? Kasih makan. Meskipun kita tidur misalnya malam hari ngantuk, anak nangis, bangun, minta minum, minta susu, kasih nggak? Kasih itu. Kenapa? Cinta. Maka kalau orang nggak cinta, nggak mungkin diikutin. Kalau kita cinta sama Allah, ikuti Rasulullah, maka hadiahnya adalah Allah cinta kepada kalian. Kalau Allah cinta kepada kalian, karena Allah cinta dan Allah yang punya semua di muka bumi ini, maka kebutuhan Anda akan dipenuhi, kesulitan Anda akan dipecahkan, semua problem yang kita hadapi akan diberikan solusi. Maka syaratnya gampang, mau hidup enak enggak? Jawabannya apa? Jawabnya ikut Rasulullah. Kenapa? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Bukan cuma itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian. Kalau orang bersih, nggak ada dosanya karena ngikuti Rasulullah, kira-kira di alam kubur menderita nggak? Nggak menderita. Di akhirat dimuliakan Allah, surga udah disiapin. Kalau bicara surga itu bicara 3 hal: kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan. Artinya apa? Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan. Itu surga. Anda mau makan buah durian, ada nggak di surga? Ada, pasti ada. Bentuknya gimana? Bentuknya itu mungkin tidak seperti bentuk yang ada di sini. Rasanya lebih dari yang di sini. Kalau kita mau makan durian hari ini, langsung ada nggak di depan kita? Harus ngapain dulu? Beli dulu.
Kalau beli harus ada duitnya enggak? Ada. Untuk bisa dapat duit ngapain dulu? Kerja. Capek enggak? Capek. Mau makan durian aja capek. Terus ada duitnya. Langsung ada duriannya enggak? Enggak ada. Pergi dulu nyari. Habis dapat durian langsung dimakan enggak? Enggak. Belah dulu. Habis dibelah langsung dimakan enggak? Buka dulu. Habis itu kemudian cium dulu baru dimakan. Capek enggak, Bu? Capek enggak? Capek. Dunia. Tapi pada saat ketika Anda berada di akhirat, saya mau durian nih, langsung ada. Langsung bisa dimakan. Enggak pakai lagi kita capek. Itu tentang surga. Maka kalau kita ingin surga, jawabannya ittiba'ur rasul. Ikut Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah berarti cinta sama Rasulullah. Enggak mungkin kita ikut dia kalau kita enggak suka. Ibu ini punya teman, ngikutin teman terus kemana teman pergi. Karena suka atau karena tidak suka? Karena suka. Gue suka sama dia, kemanapun dia pergi gue ikutin. Kenapa dia suka? Enak sama dia. Kalau pergi sama dia nggak perlu ngeluarin ongkos, ya kan? Semuanya ditanggung gratis. Masuk restoran tinggal makan. Duit gue nggak laku katanya. Kenapa nggak laku? Semua udah dibayarin. Enak nggak tuh? Enak tuh. Berarti kita cinta nggak sama dia? Cinta, kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Rasul, ikut Rasul. Kalau kita tidak ikut Rasul, di mana cinta Anda? Masa cinta, mengaku cinta, tetapi disuruh sama Rasulullah tidak patuh. Itu yang pertama ayatnya. Ayat yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di sebelah kanan sini, kelihatan nggak? Enggak, remang. Oh iya, ya. Harusnya mati lampu nih. Hah? Oh, udah tua maksudnya. Kalau udah tua, meskipun gede kecil, karena udah tua, pendengaran udah kurang pas. Ibarat mesin ordernya sudah mulai aus. Tahu onderdil? Artinya mobil itu jalannya udah nggak seperti dulu. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, enggak beriman seorang dari kalian hatta sampai aku ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan semua manusia. Artinya apa? Kata Nabi, iman ente dianggap enggak ada sampai kau jadikan aku lebih kau cintai daripada semua yang ada di muka bumi. Nabi yang ngomong. Hadisnya sahih Bukhari, Muslim. Kalau Nabi ini ngomong berarti itu perkataan sumbernya dari Allah. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Dan sumbernya dari Allah karena Allah cinta sama Rasul. Ceritanya gini, Bu. Kenapa Rasulullah itu paling dicintai? Yang pertama, as-sababul a'zam li kulli mawjud. Rasul itu adalah penyebab terbesar dari semua yang ada. Jadi bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, planet-planet, bintang-bintang, bulan ini enggak mungkin ada kalau tidak ada Rasul. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau yang Muhammad, aku enggak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan karena Rasulullah. Rasul Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad. Yang kedua,
Rasulullah itu ahabul khalqi ilaih. Jadi makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu Rasulullah. Jadi satu ketika Nabi Adam ini melakukan dosa. Dosanya makan buah khuldi. Cuma makan buah khuldi saja diusir dari surga. Kita minta surga, kesalahannya banyak, Pak. Minta surga. Ini Nabi Adam udah ada di surga, makan buah khuldi. Karena doa surah sama Allah, jangan dekati la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Pohon aja jangan dekati, apalagi makan buahnya. Perintah. Kalau yang namanya perintah nggak pakai logika, jalanin aja. Ternyata bukan cuma didekati, buahnya dia penting, dia makan. Artinya Nabi Adam enggak taat, enggak patuh. Manusia wajar. Akhirnya dihukum keluar dari surga. Nabi Adam berdosa. Makanya orang Kristen bilang dosa waris. Kristen tuh. Kalau kita enggak ada dosa waris. Yang ada harta waris. Ya, itu yang punya harta. Kalau hidup di Jakarta udah enggak punya harta kita. Ngontrak terus di mana-mana. Betul Bu ya? Ini kan kaum kontrakiyun kan? Kaum yang ngontrak di mana-mana. Kalau yang punya kontrakan enak. Kalau yang kontrak susah. Setiap bulan 1 juta minimal ya. Atau kalau lebih ini lagi 2.500.000. Udah dengan 2 kamar. Jakarta mahal. Kalau Jogja murah. Jogja, mana lagi? Murah. Malang, murah tuh. Tapi kalau Jakarta enggak ada yang murah. Semuanya mahal. Kencing bayar. Oh, kencing aja bayar. Malah dibedakan kencing atau berak. Kencing atau berak. Kita bilang aja kencing. Padahal berak. Beda tuh. Kalau kencing 500, berak 1.000. Beda enggak? Yang repot kalau kencing dan berak 1.500. Pernah lihat Bu ya? Kencing atau berak itu sampai dibedain, gila kan? Nah, Nabi Adam melakukan dosa, mau minta ampun sama Allah. Dia bilang, "Ya Allah, ampuni dosaku dengan wasilah Muhammad." Jadi menggunakan wasilah Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Adam, kaifa ta'rifu Muhammadan wa lam akhluq? Gimana kau tahu Muhammad itu? Aku belum ciptakan. Bayangkan, kan belum diciptakan. Ada nggak Nabi Muhammad pada zaman Nabi Adam? Nggak ada. Ditanya, bagaimana kau mengetahui Muhammad? Aku belum ciptakan. Apa kata Adam? Ya Allah, falamma khalaqtani wa nafakhta fihi min ruhik farafa'tu ra'si fara'aitu ala qa'imatil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Allah, pada saat engkau ciptakan aku dan kau tiupkan rohmu kepadaku, aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang arsy istana Allah, tiangnya itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya simpulkan, tidak ada satu nama yang disandingkan dengan namamu, pasti nama itu orang yang mulia. Maka aku minta kau ampuni dosaku dengan wasilah orang yang dimuliakan oleh Muhammad. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, kau benar wahai Adam. Innahu ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Maka mintalah dengan wasilah Muhammad, saya akan kabulkan permohonan. Maka kemudian para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah seringkali membuat salawat itu dengan wasilah kepada Muhammad. Muncullah kalimat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Wahai Allah, dengan Mustafa sampaikanlah maksud dan tujuan kami itu. Bil Mustafa,
dengan Mustafa. Kenapa? Wasilah itu penting. Bahasa kita orang dalam. Tahu orang dalam? Order. Misalnya saya beri contoh. Misalnya saya mau ketemu gubernur DKI Jakarta. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Bisa nggak ketemu? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa ketemu, susah. Dia nggak kenal saya kenal dia. Tetapi saya nggak punya sesuatu yang membuat dia dikenal. Kira-kira saya harus melakukan apa? Cari orang yang bisa menghubungkan. Nah, pas nyari orang yang menghubungkan, orang itu dekat dengan gubernur. Maka kemudian dibisiki, Pak Gubernur, ada orang mau ketemu Bapak, kira-kira bisa nggak? Nih, ini namanya perantara. Oh bisa, tapi waktunya ini. Nah, diberita, baru bisa ketemu. Betul ya? Atau Bapak Ibu mau minjam sama saya duit 1 juta. Saya nggak kenal Ibu, saya nggak kenal Bapak. Saya kasih nggak? Enggak. Bapak Ibu kenal sama istri saya. Ya istri. Saya cinta sama istri saya. Dekati istri. Bilang sama laki lu, bisa nggak gue punya duit? Padahal yang punya duit siapa? Suaminya, bukan istrinya. Oh gampang. Kata istrinya yang diomongi itu gampang, nanti gue bilang sama laki gue, Bang, ada yang mau minjem duit tuh, kasihlah. Kasihan. Saya kasih nggak? Kenapa? Istri. Kalau saya nggak kasih, nggak dibikin kopi, ya kan? Nggak dimasakin nasi goreng tiap pagi, ya kan? Karena cinta. Maka Anda harus melalui sesuatu. Kenapa? Karena Allah cinta sama Rasul. Maka kata Allah dalam Al-Quran nanti, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikan selawat dan salam kepada Muhammad. Allah suruh. Buat siapa? Buat kita juga, bukan buat Nabi. Nabi udah sempurna. Nabi nggak butuh doa. Nabi kok butuh doa untuk apa? Orang sudah pasti masuk surga. Yang butuh tuh kita. Maka pada saat kita selawat kepada Rasulullah, kembali ke kita. Nanti kita akan jelaskan. Di mana cara ngukur kita? Cinta kepada Nabi. Kita kan cuma ngomong doang. Lu cinta Nabi Muhammad nggak? Cinta dong. Ukurannya apa? Nah, kita ukur. Nanti kita introspeksi. Kira-kira ini gue udah cinta betul nggak sama Nabi? Yang pertama, kita bisa pinjam perkataan dari seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Oh, seorang ulama yang banyak nulis kitab-kitab tasawuf. Kata beliau di dalam kitab Madarijus Salikin, ada kitab dia namanya Madarijus Salikin. Saya, Bu, itu banyak punya koleksi kitab-kitab Ibnu Qayyim. Kalau saya umroh, saya cari itu. Saya koleksi. Karena saya suka kitabnya, ada yang tebal, ada yang tipis. Kata beliau, Arabnya nggak kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan berarti bagus lah, nggak usah dibaca ya. Tapi saya bacakan, wa minha kasratu zikril mahbub wallahju bi dzikrihi wa hadithihi faman ahabba syai'an aktsara min dzikrihi bi qalbihi wa lisanihi. Di antara cinta tandanya itu adalah zikrul mahbub, nyebutin yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta sama sesuatu, kita sebut. Kita cinta sama anak kita bangga-banggain tuh. Anak gua sekarang udah sarjana teknik ST, dibangga-banggain. Lu tahu nggak ST itu apa? Dia bilang sama tetangganya, nggak tahu. ST itu adalah insinyur, jelas. Dia bangga-banggain. Ada yang begitu Bu ya? Iya kan? Banggain anaknya. Ya berarti anaknya kurang sukses. Dibanggain tuh sama teman-temannya. Artinya diomongin, diceritain. Ada nggak nyeritain? Atau punya mobil, cakep mobilnya, suka sama mobil itu, ceritain. Gue sekarang punya mobil Avanza.
warnanya hitam, mengkilap. Cerita. Kenapa? Karena senang. Nah, kata Ibnu Qayyim, kalau kita cinta sama seseorang itu tandanya kasratu dzikril mahbub wal lahju bi dzikri wa hadis. Dan kita nyebutin dia, bicarain dia. Faman ahabba syai'an, barang siapa yang cinta sesuatu, aktsara min dzikrihi bi qalbihi wa lisani, maka dia akan memperbanyak nyebutin dia bi qalbihi dengan hatinya, wa lisani dengan lisannya. Kita cinta sama orang, pacaran, pernah pacaran nggak Bu? Udah 2 kali Ustaz. Satu putus, 2 hampir putus. Kalau hampir putus jadi kan? Kalau putus nggak jadi, hampir putus jadi. Kira-kira kita ingat nggak dengan hati kita kalau di rumah? Gua ingat sama dia nih. Biqalbihi, hati. Pikiran, qalbun juga. Terus diucapin. Seandainya gue bisa ketemu dia lagi nih. Betapa enaknya. Dunia cuma punya kita berdua. Bayangkan, dunia cuma dia punya. Kita ngontrak. Punya dia tuh. Saking dia cinta sama dia. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, sering menyebut dan memuji Rasulullah. Bukan Rasul suka dipuji dalam artian minta-minta dipuji, enggak. Rasulullah dipuji wajar, pantas. Kenapa pantas? Enggak ada salahnya. Ada salahnya enggak Rasul? Rasul jadi seorang suami sukses. Di mana suksesnya? Ada enggak istri-istri Rasulullah minta cerai sama Rasul? Enggak ada. Istri Rasulullah enggak ada satupun yang minta cerai sama Rasul. Tuh, sukses. Coba sekarang ada laki-laki punya istri 2. Istrinya ribut mulu enggak? Ribut tuh. Suaminya bingung. Istri gue ini sana minta ini minta ini. Artinya apa? Berantakan dia ngatur bini-bininya itu. Rasul sukses. Kedua, Rasul sebagai pendidik yang ngajarin. Kira-kira ada enggak murid Rasulullah yang tidak sukses? Sukses semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lain sukses semua. Imannya bagus, pengetahuannya bagus. Coba anak sekarang, guru, kira-kira muridnya sukses semua enggak? Belum tentu. Rasul sebagai seorang hakim, qadhi, adil enggak? Adil, sampai Rasul mengatakan lau kanat Fatimatu saraqat laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, saya akan potong tangannya. Padahal Fatimah yang paling dicintai Rasul. Tapi kalau dia mencuri, saya akan potong, pasti saya akan potong. Tapi nggak mungkin Fatimah mencuri. Karena zuriat Rasul maksudnya min ahlul baiti Rasulillah. Ahlul bait itu cuma 4. Dalam kitab tafsir itu siapa? Fatimah, Ali, Hasan, Husain, cuma 4. Itu ahlul bait. Kata Rasul, Allah sebutkan dalam Al-Quran, aku tidak meminta upah dari apa yang kusampaikan. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kecintaan kalian kepada kurba. Kurba itu artinya kerabat Rasulullah, yaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Itu maka nggak mungkin tuh keluarga Rasul nggak benar, nggak mungkin. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Rasul mengatakan kalau seandainya Fatimah mencuri, enggak mungkin Fatimah mencuri. Enggak mungkin. Fatimah itu adalah termasuk pemimpin para perempuan di surga. Nanti ibu ini kan masuk surga nih. Amin, bilang gitu dong. Nanti pimpinannya siapa? Salah satunya Fatimah. Luar biasa. Kemudian siapa lagi? Ada Siti Maryam. Ada Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istri Fir'aun. Asia. Bukan Aisyah. Beda ya? Kalau Aisyah istri Nabi, kalau Asia istri Fir'aun.
Kata Allah, nih kata Allah. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amani wa najjini minal qawmidh dhalimin. Wa daraballahu masalan, Allah buat perumpamaan lil ladzina amanu, buat orang-orang beriman. Siapa perumpamannya? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia. Ketika dia berkata, Rabbi benili, ya Allah bangunkan buatku baitan fil jannah, rumah surga. Wa najjini min Fir'auna, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya, perbuatannya itu yang konyol itu. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang zalim. Imra'ata Fir'aun, Asia, yang pada saat ketika Rasulullah dilahirkan, datang tuh dua perempuan itu, perempuan suci, Maryam dan Siti Asia datang, termasuk menyaksikan kelahiran Rasulullah. Itu disebutkan dalam kitab Barzanji. Jadi ada kitab tuh namanya kitab Barzanji. Itu dibaca tuh oleh orang-orang sini. Kalau ada, kenapa nanti disebut, kenapa mereka baca itu, nanti kita akan jelaskan. Bagaimana caranya kita memperbanyak menyebut Rasul, memuji Rasul, yaitu dengan membaca syair-syair, qasidah-qasidah, madah. Madah itu pujian kepada Rasul. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Rasul adalah nyebutin Rasul. Dalam bentuk apa? Para ulama kan sudah bikin syair-syair itu. Pada zaman sahabat Nabi banyak penyair-penyair Rasulullah yang memuji Rasul, seperti Hasan bin Thabit. Itu syairnya, saya nggak bacakan. Kemudian ada namanya Ka'ab bin Zuhair, memuji Rasulullah. Apa dia bilang? Innar rasula ladurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi masluli. Itu syairnya. Kata Ka'ab bin Zuhair, Rasul itu sungguh cahaya yang dijadikan petunjuk dan merupakan pedang Allah dari India terbuat dari baja yang terhunus. Pujian gitu? Pujian. Kemudian ada seorang imam namanya Al-Busiri bikin satu qasidah. Itu kasidah, Bu, yang kita sering dengar kasidah tuh. Yang ada lagu ya dana, nyari itu, nyari dana itu proposal. Lagunya ya dana, itu qasidah. Qasidah itu kan kemudian diambil dari kasidah. Awalnya qasidah. Apa itu qasidah? Pujian. Pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul. Salah satu yang bikin qasidah ada namanya Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri ini sakit, mimpi gimana caranya supaya dia sembuh. Akhirnya kemudian diajarkan oleh Rasulullah dalam mimpi membuat satu syair, namanya qasidah burdah. Mana buktinya? Bu Ibu mungkin pernah dengar yang biasa dibaca kalau pengajian-pengajian di daerah Kemanggisan tuh. Kemanggisan. Ini kan tetangganya Kemanggisan kan? Tanjung Duren. Dulu kita ke Tanjung Duren enggak menjelimet ini. Lewat aja jadi. Sekarang harus lewatin jembatan. Ada yang lewat jalan tol. Yang bikin susah tuh jalan tol dulu cuma segitu aja. Ini kan dekat nih. Dari Kemanggisan lewat sini. Nah ada tuh satu yang kita sering baca, apa? Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Dia kan ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Ada kan? Nah ada tuh. Salah satu yang dibuat oleh Imam Al-Busiri itu adalah ini, masih banyak ini saya beri contoh. Muhammad adalah pemimpin dua alam dan dua golongan, jin dan manusia, baik Arab maupun non-Arab. Itu pujian. Nah kita baca, Bu, kita baca. Artinya apa kita baca? Kita cinta kepada Rasulullah, kita sebut-sebutin. Baca, kita puji.
Termasuk baca kitab-kitab maulid. Jangan anggap itu bid'ah. Kita baca kitab maulid isinya sejarah, pujian, selawat tuh. Boleh nggak muji Rasul? Boleh. Boleh nggak selawat? Disuruh. Boleh nggak membaca? Silakan. Cuma sayang kita bahkan bahasa Arab nggak paham. Ada yang pakai bahasa Indonesia tuh. Ada maulid bahasa Indonesia ada. Silakan. Yang penting di dalamnya adalah pujian kepada Rasulullah SAW, cerita tentang perjuangan Rasul supaya kita ikut Rasulullah. Coba ibu baca tuh kitab-kitab maulid yang ditulis oleh para ulama kita, isinya apa? Itu tentang sejarah dan motivasi kita. Ini tiba-tiba kita haram. Rasul nggak pernah baca maulid ya. Rasul kan belum meninggal masa Rasul baca maulid. Nanti pas Rasul sudah meninggal kita iktibar, ngambil pelajaran dalam bentuk apa? Baca buku sejarah. Karena buku sejarah bisa dibuat dalam bentuk syair, dalam bentuk prosa. Kalau kita belajar itu sastra, ada syair, ada prosa. Ada para ulama buat syair, maka muncullah kitab-kitab maulid itu. Ada Barzanji, Maulid Tiba, ada maulid ini. Itu syair. Cakep baca bahasanya, tinggi bahasanya. Coba kalau ibu lihat terjemahnya, itu tentang sejarah Rasulullah dan pujian kepada Rasulullah. Boleh nggak? Disuruh. Tanda cinta Anda adalah banyak menyebutkan yang dicintai. Yang kedua, perbanyak salawat. Salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah dengan menyebut-nyebut beliau dalam bentuk apa? Salawat. Tidak ada satupun syariat yang begitu agung sampai-sampai Allah beserta malaikat ikut juga berselawat. Salat wajib nggak bu? Allah turunkan salat nggak? Allah salat nggak? Tidak, emang Allah salat buat siapa? Zakat wajib nggak? Wajib. Allah yang turunkan syariat. Allah melakukan mengeluarkan zakat nggak? Enggak. Buat apa? Puasa wajib nggak? Allah turunkan syariat puasa. Allah puasa nggak? Enggak mungkin. Allah yang punya semua. Allah turunkan syariat salawat. Allah berselawat nggak? Salawat nggak? Berselawat. Berarti beda dong. Mana yang lebih agung tuh? Salawat kepada Rasulullah. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Berarti Allah jalankan. Lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslim. Wahai orang beriman, kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi syariat perintah. Kalau dia perintah, al-amru lil wujub, wajib. Di mana bentuk wajibnya? Pertama, ibu sholat 5 waktu nih. Sholat tidak baca salawat, batal nggak? Batal nggak? Batal nggak Pak? Kita ini sholat 5 waktu, nggak ada salawatnya, batal nggak? Batal. Kok batal? Rukun. Coba ibu baca tasyahud akhir, baca tasyahud rukun, duduk tahiyat rukun, salawat rukun. Coba nggak baca salawat? Ada kan at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah dan seterusnya, ada kan? Baru asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammad Allahumma. Coba nggak baca? Coba ibu nggak baca? Batal sholatnya. Kedua, sholat jenazah. Allahu Akbar. Baca apa? Pertama baca apa? Allahu Akbar. Takbir pertama baca apa? Hah? Pernah sholat jenazah nggak? Baca apa bu?
Al-Fatihah. Yang kedua, salawat. Coba ibu nggak baca salawat, batal nggak? Batal. 3 baru doa, keempat doa. 4 takbir isinya Al-Fatihah. Fatihah itu pujian tuh, karena memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat setelah itu. Ibu doa nih minta sama Allah. Itu ada SOP-nya tuh, standar operational procedure, ada formatnya. Kalau ente mau doa, ada formatnya. Puji Allah dulu, salawat, isinya doa, kemudian ditutup dengan salawat dengan pujian. Formatnya. Pujian, salawat, isinya doa, salawat, pujian. Itu formatnya. Coba ibu doanya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ada lagi masih muji subhanaka dan seterusnya. Kemudian Allahumma shalli, ya. Baru minta ya Allah kawinkan saya lagi ya Allah. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Pujian, salawat, isi, salawat, pujian, formatnya. Dan Allah suka format itu. Kalau seandainya kita minta sama Allah enggak pakai memuji Allah dan Rasulnya, salawat, maka dianggap inti ngapain tuh? Coba ibu bikin surat resmi dari kantor. Apakah suratnya langsung isi? Enggak. Pakai apa dulu? Kalau bikin surat dari kantor nih, pakai apa? Yang pertama ada tulisan nomor surat, ya kan? Kemudian apa tuh bawahnya? Lampiran kepada yang terhormat A, B, C, D di tempat. Assalamualaikum. Enggak langsung. Kamu suruh ke sini suratnya. Kira-kira ngomel gitu yang disuruh. Kurang ajar nih, masa pakai surat ngomongnya begini. Maka baru sehubungan dengan ini maka semua para pegawai diharap kehadirannya di hari sekian tanggal sekian untuk melaksanakan begitu. Formatnya begitu. Coba kalau langsung semua pegawai hadir jam 9 sini. Marah enggak tuh? Suratnya itu dianggap konyol. Yang kedua, apakah salawat buat Rasul? Bukan. Salawat itu untuk kita. Karena perintah itu kepada kita. Maka Nabi pernah mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang salawat kepadaku satu saja, Allahumma shalli ala Muhammad, satu, tambah wa ali Muhammad, pakai keluarganya. Satu itu sallallahu alaihi biha asran, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya Allah berselawat kepadanya? Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya serta ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Bayangkan. Ibarat apa? Rasul itu seperti bejana yang full air. Full. Kalau bejana full air, kita kasih air lagi, muncrat nggak itu air? Muncrat nggak, Bu? Muncrat. Oh, kalau muncrat air itu kita siram karena kita nggak. Nah, ibaratnya gitu. Kalau kita selawat kepada Rasul, muncratnya 10 kali ke kita. Maka selawat kepada Rasul bukan untuk Rasul, untuk kita. Supaya kita tabungan pahalanya meningkat. Kalau Rasul nggak perlu, kenapa Rasul nggak butuh? Yang pertama, salawat itu doa. Doa itu untuk Rasulullah nggak penting, karena Rasul udah dijamin masuk surga. Maka semua yang Rasulullah perintahkan kita untuk berselawat kepadanya, terutama di hari Jumat, maka tujuannya buat kita. Kenapa? Rasul itu diutus rahmatan lil alamin. Semua yang keluar dari Rasulullah semuanya kasih sayang. Maka ketika menyebut nama Rasulullah dalam selawat, itu kasih sayang Allah akan muncul. Kenapa? Karena Anda menyebut orang yang dicintainya. Maka Allah bikin syariat supaya semuanya ngikutin. Bikin syariat. Apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka manfaat selawat banyak. Manfaatnya banyak. Kita susah, sedih,
Selawat lah. Mau rezeki diluasin, perbanyak selawat. Mau sakit disembuhin, selawat. Tentu juga harus ke dokter. Tuhan dikabulkan Allah. Usaha sudah, minta sama Allah dengan perbanyak selawat. Supaya dilindungi dari mara bahaya dan musibah, banyak selawat kepada Rasul. Karena ada cerita. Ceritanya ada. Pada zaman Rasul, itu ada seorang sahabat Nabi dituduh menyolong unta. Nyolong, tahu nyolong? Apa nyolong? Nyuri unta. Yang menuduh dihadirkan saksi palsu. Saksi palsu dihadirkan memperkuat tuduhannya. Rasul sebagai hakim dan qadhi tentu memutuskan sesuai dengan bukti. Segala buktinya ada. Saksi sejumlah beberapa orang memperkuat tuduhan, maka Rasul putuskan berdasarkan bukti dan saksi, maka diputuskan si sahabat Nabi yang dituduh mencuri oleh orang Yahudi tadi dianggap bersalah, vonis dijatuhkan, hukuman potong tangan. Sahabat Nabi terima, saya terima ya Rasul, tetapi saya mohon dikabulkan satu permintaan saya. Diminta sama, apa permintaanmu? Dia bilang, tolong hadirkan ke hadapan saya unta yang saya dituduh mencurinya. Maka dihadirkanlah unta yang dia dituduh mencurinya ke depan orang itu. Lalu sahabat Nabi itu bilang sama unta itu, diajak ngomong unta. Menurut ibu unta bisa bicara nggak sih? Nggak bisa, binatang. Coba ibu hanya ngomong kambing, dianggap gila kita. Kambing ngajak ngomong, gila nggak? Gila nih orang. Kambing diajak ngomong. Ini unta. Lo suka gitu juga. Gimana ini mau ngomong sama unta? Ditanya, unta, apakah betul saya mencuri kamu? Ngomong dengan bahasa Arab. Unta jawab dengan bahasa Arab. Unta aja bisa bahasa Arab. Masa kita nggak bisa bahasa Arab? Unta. Mana lebih hebat, unta atau ibu? Ibu kan? Tapi unta bisa bahasa Arab, ibu nggak bisa bahasa Arab. Hah? Unta ngomong, dia bilang apa? Bukan engkau yang mencuriku, tapi ini adalah mainannya orang Yahudi itu yang nuduh engkau tuh. Jelas bahasanya, Rasul dengar. Kaget. Akhirnya sahabat Nabi itu dibebaskan. Dilepas. Setelah dilepas, Rasul ingin tahu apa sih yang membuat dia sampai bisa bicara dengan unta dengan izin Allah. Tapi yang menurut logika manusia nggak mungkin orang bisa bicara sama unta. Apa dibilang? Ya Rasul, saya itu punya kebiasaan. Sebelum saya tidur, saya berselawat kepadamu sebanyak 10 kali. Jadi kebiasaannya sebelum dia tidur, dia baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang versi pendek. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Versi pendek. Kalau versi pendek itu 10 kali gampang atau susah? Gampang. 10 kali kok susah amat, cuma tidur doang. Kita buka HP sebelum tidur 2 jam. Sampai tidur dengan HP di sini kita tidur, ya kan? 10 kali, tapi rutin, mulazamah, dia rutinkan, karena khairul a'mali adwamuha wa in qalla, kata Nabi, amal yang paling bagus itu adalah yang rutin, meskipun sedikit, istiqomah dia. Bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, itu istiqomah juga. Makanya saya kalau punya masjid jangan kasih istiqomah. Biasanya bapak-bapaknya takut istri kalau di rumah. Artinya apa? Dengan selawat yang rutin dilakukan, maka hilang kesusahan dan kesedihan. Makanya Bu, kita ini punya resep tuh, Rasul kasih. Kalau kita punya masalah dengan ekonomi kita, rezeki punya mampet banget nih, maka selain usaha, perbanyak.
Paling tidak 100 lah. Sekali satu hari 100. Nggak usah terlalu banyak, 100 cukup. Ya kalau 10 kali kan terlalu singkat. 100 lah. 100 kalau bisa lebih lagi. Adabnya gimana baca selawat? Selawat itu ya kepada Allah. Allahumma sholli. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Dan kalau selawat nyebut nama Nabi, jangan Allahumma sholli ala apa? Ala Nabi atau ala Rasul. Sebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebutin namanya. Jelas. Kedua, sambung dengan keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Syafi'i, man shalla, barang siapa yang salawat kepada Rasul tapi tidak bersalawat juga kepada Ahlul Bait, fala salatalah, maka dianggap tidak ada salawat. Ingat, Ahlul Bait itu adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Itu namanya Ali Muhammad, keluarganya Muhammad. Yang ketiga, menggabungkan salawat dan salam. Jadi bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Boleh nggak Allahumma sholli ala Muhammad? Boleh, tapi bagusnya gabungkan salawat dan salam. Kenapa? Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dua tuh, shollu, sallim. Jadi salawat, salam. Salawat dan salam. Yang ketiga, niatkan. Saya baca salawat ini untuk supaya saya sembuh, niatkan. Dan di dalam membaca bukan main-main, tapi ta'zim kepada Rasul, hormat. Bukan menjadikan mainan. Karena dia ibadah, jadi jangan dimainkan. Boleh nggak salawatkan pakai irama dangdut? Ada kan ya salawat pakai irama dangdut? Ada nggak? Boleh nggak? Yang ada masalah, cuma pakailah irama-irama yang standar. Jangan irama lagunya dangdut alamat palsu. Udah alamatnya palsu lagi, dijadikan sebagai irama salawatan. Gimana lagunya Bu, irama palsu? Alamat palsu. Ayu Ting Ting. Ibu-ibu ini nggak gaul. Dangdut aja nggak bisa. Ini orang majelis taklim semua repot. Bukan orang tongkrongan. Nah, jadi ada adabnya. Kalau salawatan sebut namanya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Gak usah diperdebatkan Sayyidina dengan sama aja, ada masalah. Oke. Karena dia salawat syariat, maka banyak diamalin dengan bagai versinya. Ada versinya. Versi-versi, tahu versi kan? Ada ragamnya. Maka ada kemudian orang yang salawat terinspirasi dengan karena dia mimpi dibikinlah susunan salawat. Isinya sama, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, dibikin salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Namanya al-munjiyat. Itu dulu waktu saya baca salawat saya itu salawat yang sering kita apalin dan baca dalam doa. Nah, salawat munjiyat ini orang jadikan praktek amalan. Dia baca lebih dari jumlah 100, ada yang 1000. Boleh nggak? Boleh. Mau dia 10, mau 20, 30, silakan sesuai dengan kebiasaan dan keinginannya. Maka dia baca 1000. Nah, ini dipraktekin sama orang-orang, dapat manfaatnya. Dia cerita, gua ini praktekin baca selawat munjiyat 1000 kali setiap hari. Dia praktekin dan dia ceritain semua hajat saya yang saya minta sama Allah dikabulin. Dilindungi oleh Allah saya dari mara bahaya. Cerita, dibikinlah susunan, maka dibuat salawat membacanya sebanyak 1000 kali. Kalau ibu mau ngikutin silakan. Ini pengalaman spiritual dari orang yang nulis. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Mau baca silakan jumlahnya. Saya nggak kuat, 1000 banyak.
100 boleh nggak? Boleh, silakan. 100 juga kebanyakan. 10 silakan. Karena ini pengalaman. Yang kedua ada salawat nariyah yang sering dibaca itu. Allahumma salli, kan ada? Salatan kamilah wa sallim salaman taman. Ada nggak Bu? Jadi lagu tuh, ada yang bisa nggak? Bagaimana lagunya? Dijadikan irama. Gimana? Salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin, seterusnya. Itu salawat nariyah. Kata Syekh Muhammad Al-Tunisi, seorang ulama sufi, dia mengatakan kalau kita biasa membaca salawat nariyah 11 kali setiap hari, maka menurut pengalaman dia rizki diperluas. Bahkan ada yang sampai Bu bacanya 4.444 kali. Sendiri nggak sanggup. Rame-rame. Berapa jumlah orang? Dipanggillah 44 orang. 44. Berarti satu orang 100 kali. Kalau 100 kali, anggap aja membaca salat nariyah itu sekitar bacanya 10 detik. 10 detik. Berarti kalau 100 kali berapa? 1000 detik. Iya kan? 1000 detik berapa menit? Berapa menit? Hah? Coba kita hitung ya. 1000 detik berapa menit? 16 menit. Gitu ya? Berapa tuh? Hah? Boleh. Kan bacanya sendiri, ngumpul. Ini ngumpul nih majelis supaya enggak berat, karena kalau baca sendiri bengkok nih bibir. Memble. Maka baca ngumpulin aja. Kalau cuma 40 orang ya 104, ya kan? Atau 100 lebih lah. Tapi kalau 44, 100 kali 44, 4.444, baca 100 kali masing-masing. 100 kali masing-masing itu kita anggap bisa setengah jam. Selesai. Setelah itu minta sama Allah. Itu praktek yang dipraktekkan jadi mujarab. Mujarab itu dipraktekkan orang. Lalu kemudian karena mujarab itu manfaatnya banyak, maka kemudian dia bilang, coba ente baca 4.444 kali. Ini salawat nariyah. Coba rasakan buktinya. Kalau saya belum pernah Bu. Belum pernah. Karena ngumpulin 44 susah orang. Apalagi di sekarang ini ngumpulin 44 orang. Kecuali kita bilang, yang mau ikut satu orang dapat 50.000 satu amplop. Banyak nggak? Banyak, 44 bisa. Coba kalau sekarang, ayo kita ngumpul 44 orang, kita salawat nariyah. Lu aja Ustaz. Lu aja. Susah. Coba aja kalau nggak bisa 11 kali. Kapan? Setelah sholat subuh, yang gampang subuh atau maghrib. Sholat Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nanti dicari ya redaksinya di mana. Di internet banyak.